kami akan melakukan praktikum untuk menentukan kandungan benjoat di dalam sampel menggunakan alat spektrofotometri. Adapun anggota dari kelompok 2 yang berjumlah 11 orang yaitu saya sendiri. Halo, saya Aisyah Sabrina, bertanggung jawab atas perhitungan, dan rekan saya. Halo, saya Muhammad Ali Fatala, bertanggung jawab atas perhitungan. Halo, saya Sarjana Mita, bertanggung jawab dalam preparasi kelas. Halo, saya Nadira Ramadhani, bertanggung jawab sebagai preparasi pembuatan sampel. Halo, saya Ansri Wakutif, bertanggung jawab sebagai preparasi pembuatan sampel. Halo, saya Femi Jayani, bertanggung jawab atas preparasi pembuatan sampel. Halo, saya Rima Septa Adesi, bertanggung jawab sebagai preparasi pembuatan sampel. Halo, saya Muhammad Adesa sebagai operator ini. Halo, saya Haikal Ramadan. Saya bertanggung jawab atas pembuatan larutan KCl 0,1 molar dan uji coba panjang gelombang maksimum. Halo, saya Rika Supriamanda, saya bertanggung jawab sebagai uji coba analisis laporan standar. Halo, saya Dinda Rizka Kalia, di sini saya bertanggung jawab atas uji coba analisis sampel. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja ke praktikumnya. Alat yang digunakan pada percobaan penentuan kadar benzoat pada sampel pangan ini adalah labu ukur 1000 ml, labu ukur 250 ml, labu Erlenmeyer, 6 labu ukur 100 ml, 5 labu ukur 50 ml, 6 gelas kimia, corong kaca, batang pengaduk, spatula, pipet tetes, pipet ukur, bola karet, ultrasonic cleaner, serta kuvet dan spektrofotometer Agilent. Sedangkan untuk bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah asam klorida, aquades, asam benzoat, serta sampel yang mengandung benzoat yaitu ale-ale, teh gelas, saus tomat C, saus tomat K, dan kecap ABC. Nah, teman-teman, dalam praktikum untuk menentukan kandungan asam benzoat di dalam suatu sampel menggunakan alat spektrofotometri UV, maka hal pertama yang perlu kita lakukan itu adalah membuat larutan. Yang pastinya pada praktikum kali ini kita akan membuat larutan yaitu HCl 0,1 molar dalam 1000 ml, yang mana HCl ini akan kita gunakan sebagai pengganti aquades. Jadi ketika kita melakukan sampel atau membuat larutan standar, kita akan menggunakan pelarut ini. Oke, jadi bagaimana untuk membuat larutan HCl 0,1 molar? Yang pertama kita harus ketahui dulu rumusnya, yaitu molaritas sama dengan persen dikali densitas dikali 1000 per berat molekul. Nah, rumus ini kita gunakan untuk mengetahui berapa molaritas sih yang ada di dalam botol yang kita gunakan. Nah, jadi pada botol tersebut diketahui bahwasannya HCl-nya itu adalah 37% dengan densitas 1,18 gram per mili. Kemudian kita bisa kalikan 1000. Lalu dibagi dengan berat molekulnya yaitu 36,46 gram per mol. Di sini kita dapat hitung, maka molaritas asli dari HCl tersebut yang ada pada botol yang kita gunakan yaitu sebesar 11,97 molar. Nah, ini tentunya pasti sangat besar sekali dan sangat jauh dong dengan konsentrasi yang ingin kita buat. Maka di sini kita dapat menggunakan rumus pengenceran untuk dapat membuat larutan HCl 0,1 molar sebanyak 1000 ml. Bagaimana rumusnya? Yaitu rumusnya adalah N1 dikali volume 1 sama dengan N2 dikali volume 2. Nah, molaritas yang kita gunakan kan yang pertama sekali itu adalah 11,97. Ini adalah N1. Kemudian kita ingin membuat molaritas berjumlah 0,1 molar. Ini adalah N2. Nah, lalu volume yang kita buat itu adalah 1000 ml atau 1 liter. Ini adalah V2. Nah, yang akan menjadi pertanyaan di sini adalah berapa banyak sih atau berapa volume yang harus kita pipet dari botol tersebut untuk nantinya kita encerkan dan membuat HCl 0,1 molar. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya ya, yaitu 11,97 molar dikali volume 1 sama dengan M2-nya itu adalah 0,1 dikali 1000 mili. Kemudian volume 1
maka kita dapatkan volume 1 atau volume yang harus kita pindahkan yaitu sebesar 8,3 mili. Nah, sebanyak 8,3 mili HCl dengan konsentrasi 11,97 molar ini akan kita encerkan menggunakan Aquades dalam labu nakar 1 liter atau 1000 mili. Nah, itu dia ya cara untuk menghitung atau membuat larutan HCl 0,1 molar sebanyak 1 liter. Sebelum membuat larutan HCl 0,1 molar, terlebih dahulu membilas labu ukur 1 liter dengan Aquades untuk mengurangi pengotor yang terdapat dalam labu ukur. Setelah itu, mengisi labu ukur dengan Aquades secukupnya dan kemudian memipet HCl dari botolnya sebanyak 8,3 ml. Ingat, saat membuat larutan asam, selalu memasukkan air sebelum memasukkan asam, bukan sebaliknya. Setelah memipet HCl dari botolnya, langkah berikutnya adalah mengencerkan larutan HCl di dalam labu ukur 1 liter hingga tanda batas menggunakan Aquades. Kemudian, menutup labu ukur dan menghomogenkan larutan HCl tersebut. Setelah larutan HCl dibuat, berikutnya adalah pembuatan larutan benzoat 1000 ppm sebanyak 250 ml menggunakan asam benzoat. Untuk menghitung berapa banyak asam benzoat yang harus ditimbang, maka kita dapat menggunakan rumus ppm sama dengan miligram dibagi liter, dengan ppm adalah konsentrasi benzoat dalam larutan, yaitu 1000 ppm, miligram adalah massa dari asam benzoat, dan liter adalah volume larutan, yaitu 0,25 liter. Setelah memasukkan nilai yang diketahui dan menghitungnya, maka massa asam benzoat yang harus ditimbang adalah 250 mg atau 0,25 gram. Untuk membuat larutan benzoat 1000 ppm sebanyak 250 ml, maka dibutuhkan sebanyak 250 mg asam benzoat. Karena neraca analitik yang digunakan menggunakan satuan gram, maka angka yang harus terbaca oleh neraca analitik adalah 0,25 gram. Menggunakan gelas kimia untuk menimbang asam benzoat agar dapat langsung diaduk dan dilarutkan. Setelah menimbang, mengaduk asam benzoat tadi menggunakan larutan HCl 0,1 molar di dalam gelas kimia. Setelah cukup larut, memindahkannya ke dalam labu ukur 250 ml. Kemudian mengencerkannya dengan larutan HCl 0,1 molar. Lalu menutup labu ukur dan menghomogenkan larutan benzoat tersebut. Untuk mempermudah pelarutan, dapat menggunakan alat ultrasonic cleaner, penangas air atau hot plate karena asam benzoat sukar larut dalam HCl. Nah, setelah kita membuat larutan standar dari asam benzoat sebanyak 1 liter dengan konsentrasi 1000 ppm, maka di sini kita dapat membuat larutan standar benzoat dengan konsentrasi 20, 40, 60, 80, dan 100 ppm dengan menggunakan rumus pengenceran. Nah, larutan standar ini akan kita gunakan untuk membuat kurva kalibrasinya. Oke, langsung saja. Rumus untuk pengenceran itu adalah M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Nah, kita kan di sini sudah tahu sebelumnya kita sudah membuat larutan dari asam benzoat itu dengan konsentrasi sebesar 1000 ppm. Maka di sini kita dapat masukkan nilainya yaitu 1000 ppm. Nah, volume satunya di sini yang akan kita cari, atau kita di sini mencari berapa banyak sih atau berapa mili yang harus kita pipetkan untuk membuat konsentrasi larutan standar asam benzoat dengan variasi 20 ppm, 40 ppm, dan seterusnya. Nah, di sini sebagai contoh yang pertama kita akan membuat 20 ppm, konsentrasinya itu 20 ppm, maka kita bisa masukkan di sini molar kedua ini kita buat adalah 20 ppm. Kemudian kita akan mengkalinya dengan berapa banyak sih larutan standar yang akan kita buat. Nah, di sini kami akan membuat larutan standarnya itu sebanyak 100 ml. Nah, lalu kita bisa hitung 20 ppm dikali 100 ml
dibagi 1000 ppm. Maka kita akan mendapatkan volume 1 yang harus kita pipetkan untuk membuat larutan standar benzoat 20 ppm yaitu 2 ml. Nah, jadi 2 ml ini akan kita ambil menggunakan pipet ukur, kemudian akan kita encerkan di dalam 100 ml HCl. Karena di sini kita menggunakan larut HCl ya teman-teman, kita tidak menggunakan larut Aquades. Jadi, untuk membuat konsentrasi 20 ppm kita membutuhkan 2 ml larutan standar benzoat yang dari 1000 ppm. Jadi kita menggunakan rumus pengenceran. Nah, untuk membuat konsentrasi 40, 60, 80, dan 100 kita bisa menggunakan rumus ini, namun kita bisa ubah saja angkanya sesuai dengan berapa sih konsentrasi yang ingin kita buat. Sehingga di sini kita bisa simpulkan untuk membuat 20 ppm kita perlu memipet sebanyak 2 ml. Kemudian untuk membuat 40 ppm kita butuh memipet sebanyak 4 ml. Kemudian untuk 60 ppm kita butuh memipet sebanyak 6 ml. Kemudian untuk 80 ppm kita perlu memipet sebanyak 8 ml. Dan yang terakhir untuk 100 ppm kita perlu memipet 10 ml. Nah, semua ini harus kita encerkan di dalam HCl 0,1 mol. Larutan standar yang dibuat memiliki volume 100 ml dengan konsentrasi benzoat 0, 20, 40, 60, 80, dan 100 ppm. Sebelum membuat larutan standar, terlebih dahulu membilas 6 labu ukur 100 ml yang akan digunakan dengan larutan HCl 0,1 molar untuk mengurangi pengotor yang terdapat dalam labu ukur. Langkah selanjutnya adalah memipet larutan benzoat standar 1000 ppm ke dalam 5 labu ukur menggunakan pipet ukur. Volume larutan benzoat yang dipipet adalah 2 ml untuk konsentrasi 20 ppm, 4 ml untuk konsentrasi 40 ppm, 6 ml untuk konsentrasi 60 ppm, 8 ml untuk konsentrasi 80 ppm, dan 10 ml untuk konsentrasi 100 ppm. Kemudian, mengencerkan larutan benzoat standar di dalam 5 labu ukur tadi menggunakan larutan HCl 0,1 molar hingga tanda batas. Mengisi labu ukur yang tidak berisi larutan benzoat dengan larutan HCl 0,1 molar sebagai blanko. Menutup 6 labu ukur tersebut kemudian menghomogenkannya. Untuk sampel dengan viskositas rendah seperti ale-ale dan teh gelas, menggunakan pipet tetes untuk mengambilnya dan menggunakan gelas kimia sebagai wadahnya agar dapat langsung diaduk dan dilarutkan. Nah, massa sampel ale-ale dan teh gelas yang ditimbang adalah 500 mg atau 0,5 gram. Berbeda dengan sampel berviskositas rendah, sampel berviskositas tinggi seperti saus tomat dan kecap menggunakan spatula untuk mengambilnya, tetapi tetap menggunakan gelas kimia sebagai wadah agar dapat langsung diaduk dan dilarutkan. Sama seperti sebelumnya, massa sampel yang ditimbang adalah 0,5 gram. Seperti pada larutan HCl, larutan benzoat standar, dan larutan standar, membilas labu ukur yang digunakan untuk membuat larutan sampel menggunakan larutan HCl 0,1 molar untuk mengurangi pengotor yang terdapat dalam labu ukur. Setelah menimbang sampel, mengisi gelas kimia yang berisi sampel dengan larutan HCl 0,1 molar, kemudian mengaduknya hingga larut. Setelah larut, memindahkannya ke dalam labu ukur 50 ml yang telah dibilas dan mengencerkannya dengan larutan HCl 0,1 molar hingga tanda batas. Menutup labu ukur dan menghomogenkan larutan sampel tersebut. Sebelum
kita menganalisis menggunakan alat, memasukkan labu ukur yang berisi sampel ke dalam ultrasonic cleaner agar larutan sampel dapat lebih larut. Nah, perlakuan ini dilakukan pada daya 50 watt selama 180 detik atau 3 menit. Di sini saya akan menjelaskan komponen yang terdapat pada alat spektrofotometer UV vis. Pertama, yaitu sumber cahaya. Sumber cahaya yang dipakai yaitu lampu deuterium. Lampu yang memiliki panjang gelombang 175 hingga 375 atau 400 nanometer. Kedua, monokromator. Monokromator berfungsi untuk mengurai sinar polikromatis banyak panjang gelombang yang keluar dari alat monokromatis. Ketiga, kuvet. Kuvet yang dipakai memiliki merek Agilent seperti alat spektrofotometer yang digunakan. Merek kuvet haruslah sama dengan merek alat yang digunakan. Hal ini dikarenakan kuvet dengan merek yang berbeda akan mengganggu proses penyinaran sehingga data yang muncul tidak baik. Keempat, detektor. Detektor yang berada di dekat kuvet digunakan untuk mendeteksi cahaya yang melewati kuvet dan mengubahnya menjadi arus listrik sehingga grafik dapat muncul pada program. Menjelaskan komponen pada spektrofotometer UV, di sini saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara mengoperasikan instrumen spektrofotometer UV. Pertama-tama, sebelum memulai, menghidupkan alatnya dengan menekan tombol di bawah. Setelah itu, membiarkan alat untuk warming up selama beberapa menit. Setelah warming up, hal yang dilakukan berikutnya ialah menghidupkan PC. Hal ini digunakan untuk menghindari gangguan yang dapat terjadi selama pengoperasian alat. Berikutnya yaitu menjalankan software. Pertama, membuka program software CamStation. Setelah muncul window di layar, mengklik pada bagian teks dan memilih spektrum. Kemudian membuat 3 puncak dan 3 value. Kemudian memilih tipe data absorbansi dan memasukkan panjang gelombang dari 200 hingga 400 nanometer. 200 hingga 400 nanometer merupakan rentang panjang gelombang pada pengoperasian sinar UV pada alat. Selanjutnya adalah penentuan panjang gelombang maksimum yang harus dilakukan pertama kali, yaitu mengecek apakah lampu deuterium digunakan menyala atau tidak. Setelah lampu sudah dicek dan menyala, mengklik task dan memilih spektrum. Pada window di layar, mengatur puncak dan value-nya sebanyak 3. Tipe data yang digunakan adalah absorbansi dan spektrum display yang dipilih yaitu spektrum display UV dengan nilai 200 hingga 400 nanometer. Setelah mengatur semuanya, penentuan panjang gelombang maksimum dimulai dengan memasukkan larutan belangko. Sebelum menganalisis larutan standar dan larutan sampel, pertama-tama kita melakukan scanning pada panjang gelombang. Scanning pada panjang gelombang ini bertujuan untuk menentukan panjang gelombang maksimum yang akan menentukan larutan kemudian. Pertama, mengambil kuvet Agilent yang mempunyai tanda bintang pada sisi kuvet, membilas, dan mengisinya dengan larutan belangko. Mengelap bagian luar kuvet dengan tisu secara perlahan, terutama bagian yang bening sejalur arah sinar. Kemudian, meletakkan kuvet pada kompartemen instrumen, mengangkat tuas di kompartemen, memasukkan kuvet dengan bagian yang bening sejajar dengan arah sinar lampu, dan menekan tuas agar posisi kuvet tegak vertikal. Setelah itu, mengklik blank, di layar monitor akan tampil kurva belangko. Berikutnya, mengeluarkan kuvet, membilasnya dengan HCl 0,1 molar 1 kali, membilasnya dengan salah satu larutan standar, memilih yang tengah, mengisi kuvet dengan larutan standar tersebut, dan mengelap kuvet dengan tisu terutama bagian yang bening. Selanjutnya, mengklik standar dan mengamati kurva yang terbentuk di layar monitor. Terakhir, memperhatikan nilai absorbansi dan panjang gelombang pada tabel dan mencatat panjang gelombang maksimum larutan standar. Baiklah, setelah menguji beberapa larutan standar, absorbansi tertinggi memiliki nilai 3,09 yang muncul pada panjang gelombang 225 nanometer, sehingga panjang gelombang maksimum yang digunakan ialah 225 nanometer. Berikutnya yaitu pembuatan kurva kalibrasi larutan standar. Pertama-tama, mengklik bagian task, lalu memilih quantification, lalu akan muncul window di layar. Pada bagian wavelength, masukkan panjang gelombang maksimum yaitu telah didapat tadi yaitu 225 nanometer. Pada bagian analyte,
memasukkan nama analit yang akan dianalisis, yaitu benzoat. Pada curve memilih tipe linear, lalu pada bagian konsentrasi memilih concentration, dan pada concentration unit memasukkan ppm atau part per million. Kemudian beri centang pada bagian prompt for standard information dan prompt for sample information. Pada bagian data type memilih absorbansi dengan display UV spektrum dari 200 nanometer hingga 400 nanometer. Lalu mengklik OK. Pembuatan kurva kalibrasi larutan standar dimulai dengan masukkan larutan blanko. Pertama, mengambil kuvet agilen yang mempunyai tanda bintang pada sisi kuvet, membilas dan mengisinya dengan larutan blanko, mengelap bagian luar kuvet dengan tisu secara perlahan, terutama bagian yang bening sejalur arah sinar. Kemudian, meletakkan kuvet pada kompartemen instrumen, mengangkat tuas di kompartemen, memasukkan kuvet dengan bagian yang bening sejajar dengan arah sinar lampu, dan menekan tuas agar posisi kuvet tegak vertikal. Setelah itu, mengklik blank dan di layar monitor akan tampil kurva blanko. Berikutnya, mengeluarkan kuvet, membilasnya dengan larutan standar dengan konsentrasi paling rendah, mengisi kuvet dengan larutan standar tersebut, dan mengelap kuvet dengan tisu terutama bagian yang bening. Selanjutnya, mengklik standar dan memasukkan data yang diperlukan pada window di layar, seperti nama zat, pelarut, dan konsentrasi larutan standar. Kemudian mengklik OK. Setelah itu, akan muncul dua kurva yang terbentuk di layar. Kurva sebelah kiri adalah kurva absorbansi pada panjang gelombang maksimum, dan kurva sebelah kanan adalah kurva kalibrasi antara konsentrasi atau ppm terhadap absorbansi. Kemudian, melakukan langkah tadi untuk konsentrasi berikutnya hingga konsentrasi tertinggi. Bila kurva kalibrasi belum muncul, maka dapat mengklik calibrate. Setelah mengukur seluruh larutan standar, terdapat anomali pada absorbansi dari larutan standar 100 ppm, sehingga untuk mendapatkan kurva kalibrasi larutan standar yang lebih linier, maka data absorbansi dari larutan standar 100 ppm dapat dihapus. Setelah mengukur seluruh larutan standar, didapatkan kurva kalibrasi seperti yang telah ditampilkan sebelumnya. Kurva kalibrasi ini didapatkan dari 5 larutan standar dengan konsentrasi benzoat 0, 20, 40, 60, dan 80 ppm. Larutan standar 100 ppm tidak dimasukkan atau kita hapus agar kurva kalibrasi yang terdapatkan lebih linear. Setelah kurva kalibrasi didapatkan, berikutnya adalah penentuan konsentrasi sampel. Pertama, mengambil kuvet agilen yang mempunyai tanda bintang pada sisi kuvet, membilas dan mengisinya dengan larutan sampel pertama, mengelap bagian luar kuvet dengan tisu secara perlahan, terutama bagian yang bening sejalur arah sinar. Kemudian, meletakkan kuvet pada kompartemen instrumen, mengangkat tuas di kompartemen, memasukkan kuvet dengan bagian yang bening sejajar dengan arah sinar lampu, dan menekan tuas agar posisi kuvet tegak vertikal. Setelah itu, mengklik sampel dan memasukkan data informasi sampel pada window di layar. Kemudian, mengklik OK. Kurva panjang gelombang serapan akan tampil beserta data pengukuran dalam tabel di bawah kurva. Kemudian, mengulangi langkah tadi untuk sampel berikutnya hingga selesai. Setelah mengukur seluruh larutan sampel, didapat konsentrasi untuk sampel ale-ale sebesar 1,1539 ppm, sampel saus tomat C sebesar 11,1180 ppm, sampel saus tomat K sebesar 10,5100 ppm, sampel kecap ABC sebesar 20,9220 ppm, dan sampel teh gelas sebesar negatif 0,1204 ppm. Selain kurva kalibrasi larutan standar yang dibuat oleh alat, kurva kalibrasi larutan standar juga harus dibuat dalam program Microsoft Excel. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persamaan garis lurus
yang akan digunakan nantinya untuk mengetahui konsentrasi sampel menurut perhitungan yang kemudian dapat dibandingkan dengan konsentrasi sampel menurut alat. Dari kurva kalibrasi larutan standar yang dibuat di Excel, didapat persamaan garis lurus Y sama dengan 0,0402X plus 0,4732. Nilai Y adalah nilai absorbansi sampel sehingga saat dimasukkan, maka nilai X atau konsentrasi sampel dapat ditentukan. Setelah persamaan garis lurus didapat, maka konsentrasi sampel menurut perhitungan dapat ditentukan dengan rumus X sama dengan Y per 0,0402 dikurangi 0,4732 per 0,0402, dengan X adalah konsentrasi sampel dan Y adalah absorbansi sampel. Dari perhitungan, sampel Ale-Ale memiliki konsentrasi negatif 9,4403 ppm, sampel teh gelas negatif 11,0254 ppm, sampel kecap ABC 15,1493 ppm, sampel saus tomat C 2,9540 ppm, dan sampel saus tomat K 2,1973 ppm. Setelah menghitung konsentrasi sampel menggunakan persamaan garis lurus, maka konsentrasi sampel menurut alat dan menurut perhitungan dapat dibandingkan. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa konsentrasi benzoat pada Ale-Ale dan teh gelas sangatlah sedikit. Hal ini disebabkan karena minuman jarang mengandung benzoat dalam bentuk natrium benzoat karena akan menyebabkan rasa getir. Kebanyakan minuman akan menggunakan sitrat sebagai penstabilnya. Kecap memiliki konsentrasi benzoat tertinggi, serta saus tomat C dan saus tomat K memiliki konsentrasi benzoat yang mirip, baik pada konsentrasi alat maupun konsentrasi perhitungan. Baik, sekian praktikum kami pada hari ini. Semoga praktikum yang kami lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.